warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akbar Ismail. Di sini saya akan melakukan dakwah menggunakan metode boneka. Jadi di sini saya tidak sendirian. Saya dikawani oleh adik ini bernama Ipin. Halo, iya Ipin. Sapa yang lain dong. Halo semua. Kita hari ini ngapain, Kak Akbar? Kita di sini akan berdakwah menggunakan temanya ialah sabar. Wah, sabar. Apa itu Kak Akbar sabar? Ya, kita akan menjelaskannya nanti, Pin. Jadi, mari kita mulai dakwah ini bersama Ipin dan saya. Baiklah, di sini kita mulai mengawalinya dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah sabar. Apa sih itu sabar itu? Sabar itu berasal dari kata sobaru yasbiru, yang artinya menahan. Wah, menahan ada apa tuh? Ya segala macam, Ipin. Contohnya sabar dari menghadapi musibah, terus sabar dalam menghadapi sesuatu yang mustahil. Bisa jadi misalnya Ipin dapat nilai 100 gitu. Itu artinya Ipin lagi harus sabar dalam ujian kesenangan itu. Jadi segala macam bentuk itu harus dilakukan dengan sabar. Kalau nggak sabar kenapa? Kalau nggak sabar berarti Upin tuh belum dapat menahan diri. Sabar itu juga berarti adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar juga merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan untuk mengendalikan sikap dan menahan emosi, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapi demi mendapatkan balasan yang baik kelak di akhirat nanti. Nah, Ipin udah sabar belum? Ipin selalu sabar menghadapi segala macam cobaan. Cobalah, Ipin tuh selalu sabar jika dimarahi, sabar dalam bermain-main. Nah, jadi Ipin udah bisa menahan emosi belum? Belum, tapi Ipin akan berusaha untuk sabar. Wah, berarti kita sama-sama belajar ya. Belajar untuk menghadapi segala macam cobaan. Jadi kita bisa sabar dalam menjalankan segala cobaan itu. Kalau enggak, ya nanti kita kayak orang yang nggak berpendidikan dong, sering marah-marah. Ya harus sabar lah kalau begitu. Nah itu berarti kita harus sabar. Allah berfirman dalam surah Al-Quran Al-Baqarah ayat 553, yang artinya apa itu, Ipin? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang beriman bahwa Allah akan selalu berserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Wah, Allah hebat ya Kak Akbar. Iya dong. Allah kan Maha mengetahui dan Maha melihat. Jadi Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh hambanya.
Jadi Allah akan memberikan cobaan pada hambanya untuk mengetes apakah hambanya itu sudah sabar atau belum. Kalau sudah sabar, nanti Allah akan memberikan sesuatu rezeki yang melimpah. Gitu Ipin. Jadi Ipin harus selalu sabar ya. Iya Kak Akbar. Allah, jadi kalau Ipin jadi orang yang sabar, nanti Allah akan menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Ipin udah sabar belum? Kalau belum, ya kita harus sabar biar dapat kedudukan yang tinggi. Nah, terus sabar itu kan tadi seperti yang Kak Akbar ngomong, sabar itu kan terbagi menjadi, sabar itu kan ada yang sabar menghadapi musibah atau cobaan yang menimpa. Nah, Ipin kan katanya sudah menyobanya. Nih, kakak jelasin lagi ya, sabar dalam mencoba itu, sabar itu juga dibagi menjadi 3, Ipin. Nah, Ipin tahu nggak Ipin apa aja? Coba sebutin. Oke, Kak Akbar. Yang pertama, sabar mematuhi ketaatan perintah dan larangan Allah. Yang kedua, sabar menghadapi musibah atau cobaan yang menimpa. Terus yang ketiga apa ya? Ipin lupa loh. Apa ayo? Coba diingat-ingat dulu. Iya. Sabar ketika diuji kesenangan. Nah, itu Ipin ingat. Baik. Terus Kak Akbar akan jelasin tentang sabar dari apa maksud dari ketiga sabar itu. Yang pertama itu adalah sabar dalam mematuhi ketaatan perintah dan larangan Allah. Sabar dalam itu artinya harus dalam istiqomah atau keteguhan hati. Tidak lupa bahwa hidup itu sementara dan suatu saat nanti semua akan kembali kepadanya. Ketika melakukan ibadah perlu kesabaran, karena bila tidak maka tidak akan masuk menjadi amal soleh. Wah, berarti Ipin harus rajin-rajin ke musola, sholat, ngaji. Kalau enggak dapat amal soleh dong. Iya, itu kan termasuk sabar dalam menghadapi mematuhi ketaatan Allah, perintah dan larangan Allah, Ipin. Wah, begitu ya. Terus yang kedua adalah sabar terhadap ujian kepahitan dan musibah yang menimpa, harus dengan iman yang kuat. Kita semua harus mengalami takdir yang telah digariskan. Manusia hanya berencana dan berusaha, Tuhan yang menentukan. Loh, kalau gitu, kalau mungkin udah berusaha, apa yang harus Ipin lakukan ya? Kalau Ipin udah berusaha, berarti Ipin harus sabar dulu. Apakah Allah yang menentukan? Berarti jika menurutnya Allah Ipin sudah berusaha dengan sangat bagus, mungkin Ipin akan, misalnya nilai ujian Ipin akan dapat nilai tinggi, mengalahkan yang teman-teman yang lain. Wah, hebat ya. Iya dong, makanya harus tetap sabar. Terus yang kemudian sabar saat kesenangan. Nah, ini berbeda dari yang lain nih Pin. Berbedanya kenapa? Ya, ini sabar ini sabar yang banyak dilupakan oleh orang. Padahal kesenangan kebahagiaan itu harus merta diiringin kesabaran, karena kalau tidak akan jadi bosan dan akhirnya tidak pernah puas dari apa yang dikaruniakan kepadanya. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya Ipin dapat hadiah, berarti Ipin harus sabar menahan diri. Jadi kalau misalnya nggak usah yang loncat-loncat kegirangan gitu, apa nggak salto Ipin, nah itu jangan usah. Oh gitu ya Akbar. Iya, Ipin harus tetap sabar, tapi dalam konteksnya itu sabarnya itu agar tidak pernah puas. Nanti kalau Ipin nggak merasa puas, nanti Ipin malah tersesat, nanti malah masuk ke
jalan yang salah. Jadi Ipin harus sabar dalam menghadapi kesenangan. Oke? Oke Kak Akbar. Nah, kayaknya sih udah cukup ya Ipin kita menjelaskan tentang konteks sabaran ini ya. Iya Kak Akbar. Baiklah. Kalau begitu teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan Ipin. Oh iya, Ipin lupa. Cukup sekian dan Ipin sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dan yang lain-lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.